Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Perselisihan antar negara tak kunjung menemukan benang merah. Di tengah pandemi COVID-19 pun masih terus bereuforia. Saling mempersiapkan diri dan memperkuat pertahanan alias siap tempur. Negara-negara besar yang memiliki konflik kini semakin terlihat jelas di mata publik dunia. Ketegangan sejumlah negara semakin memanas. Persaingan antar negara-negara besar kini semakin terlihat ganas. Kekhawatiran akan lahirnya Perang Dunia III pun terus meningkat dengan deras. Terlebih dengan posisi ekonomi yang semakin menekan, membuat negara-negara kewalahan dengan kondisi alam yang semakin mengkhawatirkan. Puncak resesi sepertinya semakin memperlihatkan eksistensi pertahanan dan kehidupan. Terhitung sejak kematian Mayor Jenderal Iran Qasem Soleimani dalam serangan udara Amerika Serikat pada Januari 2020 lalu saja, dunia sudah semakin memanas. Tepatnya pada hari Jumat 3 Januari, Amerika Serikat melakukan serangan udara drone di pangkalan koalisi di Irak. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyetujui serangan terhadap Jenderal Soleimani dengan alasan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman. The Middle East, we're going to be sending a relatively small number of troops, mostly protective, and some very talented people are going to the Middle East right now, and we'll see how, and we'll see what happens. Pembunuhan ini telah dijuluki oleh banyak pejabat tinggi Iran sebagai deklarasi perang. Dan Iran pun mengibarkan bendera yang melambangkan pernyataan siap perang. این آقایی که تازه آمده از این چرا متشکره. تشکر ما به خاطر این است که زحمت ما رو کم کرد. چهره واقعی آمریکا رو نشوند. کاری که ما در طول 30 و چند سال هی میگفتیم فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی در دستگاه حاکمه آمریکا رو ما میگفتیم، این آقا آمد در دوره انتخابات و بعد از انتخابات اینو علنی. Laut pun baru-baru ini menjadi ajang persaingan antar negara seperti Amerika Serikat dan Cina yang turut berada di ujung tanduk peperangan. Ambisi Cina untuk mendominasi Laut Cina Selatan membuat Amerika Serikat emosi dan merespon dengan menunjukkan kekuatan militernya. Dengan ambisi menjadi kekuatan baru dunia, Cina terus meningkatkan kekuatan militernya, terutama program pembangunan senjata nuklir. Dalam laporan Sputnik pada 2019, Cina memiliki 290 senjata nuklir dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 yang sudah mencapai 320 lebih senjata dengan hulu ledak nuklir. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Cina memiliki rudal darat, laut, dan pesawat berkemampuan nuklir. Ketegangan tak hanya ada pada negara-negara tersebut. Negeri tirai bambu pun turut berselisih dengan tetangganya, India, dalam masalah sengketa wilayah perbatasan di Ladakh. Fenomena protes massa di seluruh dunia yang dipicu oleh ketidakpuasan yang meluas dari negara-negara demokrasi dan autokrasi, kaya dan miskin, dari Amerika Latin hingga Asia dan Afrika, membuat dampak besar bagi hubungan beberapa negara. Dalam hal ini ada beberapa negara dengan masing-masing masalah yang tak kunjung usai dan bahkan semakin menegak. Di antaranya yaitu ada Afghanistan. Orang yang terbunuh akibat pertempuran di Afghanistan tentu lebih banyak daripada konflik lainnya saat ini di dunia. Tingkat pertumpahan darah telah melonjak selama 2 tahun terakhir.
Serangan terpisah oleh gerilyawan Taliban dan militan ISIS telah mengguncang kota-kota di seluruh negeri. Washington dan Kabul telah meningkatkan serangan udara dan serangan pasukan khusus di mana warga sipil kerap kali mengalami kekerasan. Penderitaan di daerah pedesaan sangat besar. Yang kedua, ada Ethiopia. Mungkin tidak ada janji dan bahaya untuk tahun yang akan datang yang lebih mencolok daripada di Ethiopia. Negara dengan populasi terpadat dan paling berpengaruh di Afrika Timur. Dan ketiga ada Burkina Faso. Burkina Faso adalah negara terbaru yang menjadi korban ketidakstabilan yang mengganggu wilayah Sahel Afrika. Militan Islam telah melancarkan pemberontakan intensitas rendah di utara negara itu sejak 2016. Pemberontakan ini pada awalnya dipelopori oleh Ansarul Islam, sebuah kelompok yang dipimpin oleh Ibrahim Malam Diko, seorang warga negara Myanmar dan pengkhotbah setempat. Meskipun berakar di utara Burkina Faso, tampaknya ia memiliki hubungan dekat dengan jihadis di negara tetangga Mali. Setelah Diko tewas dalam bentrokan dengan pasukan Burkinabe pada 2017. Saudaranya Jafar mengambil alih tetapi dilaporkan tewas dalam serangan udara pada 2019. Kekerasan telah menyebar, merusak sebagian besar wilayah utara dan timur, menggusur sekitar 1,5 juta orang dari total populasi negara itu yang berjumlah 20 juta, dan mengancam akan membuat daerah-daerah semakin menjadi tidak stabil, termasuk barat daya. Justru siapa yang bertanggung jawab seringkali buram. Selain Ansarul Islam, kelompok-kelompok jihad yang berbasis di Mali termasuk ISIS lokal dan cabang-cabang Al-Qaeda sekarang juga beroperasi di Burkina Faso. Yang keempat ada Libya. Perang di Libya berisiko semakin buruk dalam beberapa bulan mendatang karena faksi-faksi yang bersaing semakin bergantung pada dukungan militer asing untuk mengubah keseimbangan kekuasaan. Ancaman kekerasan besar telah menjulang sejak negara itu terpecah menjadi 2 pemerintahan paralel setelah pemilu yang diperebutkan pada 2014. Upaya PBB untuk reunifikasi cukup tersendat, dan sejak 2016 Libya telah dibagi antara pemerintah Perdana Menteri Fayez al-Sarraj yang diakui secara internasional di Tripoli dan pemerintah saingan yang berbasis di Libya Timur. ISIS mendirikan pijakan kecil tetapi dikalahkan. Milisi memperebutkan infrastruktur minyak Libya di pantai, dan bentrokan suku meresahkan gurun selatan negara itu yang luas. Namun pertempuran tidak pernah menghasilkan konfrontasi yang lebih luas. Namun selama setahun terakhir, Libya menghadapi putaran baru yang berbahaya. Pada April 2019, pasukan yang diperintahkan oleh Khalifah Haftar yang didukung oleh pemerintahan di timur mengepung Tripoli, mendorong negara itu menuju perang habis-habisan. Haftar mengaku memerangi teroris. Pada kenyataannya, walaupun beberapa saingannya adalah Islamis, mereka adalah milisi yang sama yang mengalahkan ISIS dengan dukungan Amerika Serikat dan negara barat lainnya pada 3 tahun yang lalu. Nah, itulah beberapa negara yang memiliki konflik yang mengarah pada peperangan. Namun terlepas itu semua, konflik yang masih menjerat beberapa negara seperti Amerika Serikat dan China yang disebabkan oleh pengaruh ekonomi dunia saat ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tengah mengalami resesi ekonomi yang mengharuskan mereka untuk memutar roda pada stabilitas negara atau perselisihan mereka untuk eksistensi dan bahkan untuk menguasai dunia. Lalu bagaimana nasib negara-negara tersebut ya? Apakah akan terus berlanjut sampai pertumpahan darah? Berikan yuk jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya bagi yang belum, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. I'll see you guys.